Baik, kita mulai, sahabat IB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali sore hari ini kita akan mengulik satu tema yang lagi hangat-hangatnya ini, terkait pembelajaran mendalam. Tapi dari apa playernya ini lebih menarik lagi nih. Ada diksi pembelajaran mendatar akibat adanya pembelajaran mendalam ini. Mungkin kita awali dari Kang Deni dulu nih sebagai pengantarnya. Ah, apa sih ini pembelajaran mendalam ini dan kenapa harus ada diksi pembelajaran mendatar dan pembelajaran lebih dalam? Oke, mulai Kang Deni dulu, nanti baru setelah itu Bang Zul. Silakan Kang Deni. Terima kasih, eh, Mas Fatur. Assalamualaikum, eh, Waalaikumsalam. Bang Jul dan kawan-kawan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ini ada sedikit paparan ya Mas Fatur ya. Sudah terlihat Mas Fatur? Sudah, silakan tinggal di. Oke, udah. Iya, ini makasih teman-teman semua ya. Kita bertemu kembali dalam ngobrol santai Sawala IB ya. Jadi saya ingin mengawali paparan ini dengan judul Kisah Pertobatan Pedagogis nih, Bu Hijriah gitu ya. Jadi ini saya ingin cerita imajinatif barangkali. Bu Hijriah ini seorang guru bahasa ya. Dia punya topik bagus, perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling memahami. Nah, dulu ya, Bu Hijriah ini masa lalunya nih, ngajarnya di masa lalu ini ya seorang guru yang aktif, kreatif dan penuh ide ya. Ia percaya bahwa pembelajaran yang ia rancang selama ini sudah termasuk kategori pembelajaran mendalam menurut perasaannya. Sebuah proyek kelas ya mungkin Bapak Ibu guru biasa tuh yang menurutnya sangat bermakna. Ia mengajak siswa membuat poster yang keren. Temanya ini toleransi di era digital. Biasa pembelajaran dibuka dengan video pendek tentang pentingnya saling menghargai. Lalu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, diberi waktu beberapa jam untuk diskusi dan nyusun poster mereka. Biasalah, ruang kelas pun berubah jadi bengkel mini penuh warna-warni kertas, spidol, ketawa-ketawa, begitu joyful lah menurut perasaan Hijrah waktu itu. Poster-poster yang selesai itu langsung ditempelkan di dinding kelas. Tiap kelompok lalu mempresentasikan karyanya di depan teman-temannya. Hijriah menilai proyek ini berdasarkan keindahan visual, kayak Bapak Ibu persis, kerajinan apa desainnya, kejelasan pesan dalam poster, semua siswa terlihat sibuk. Kelas terasa hidup. Hasilnya pun indah dan menarik untuk dilihat. Saat itu, di masa lalu, Bu Hijriah sangat bangga, sangat puas. Ia berpikir, inilah pembelajaran yang hidup. Anak-anak terlibat, ketawa-ketawa, dan hasilnya pun bagus. Namun, apakah apa yang dilakukan Bu Hijrah ini benar-benar pembelajaran mendalam, boro-boro lebih mendalam, atau sebenarnya masih mendatar? Ini yang menarik nih. Ini kisahnya dari sini, kisah tobatnya nih. Namun suatu hari setelah membaca refleksi muridnya, Bu Hijriah merasa ada yang kosong di balik hasil proyek. Ia tersadar bahwa pemahamannya tentang pembelajaran mendalam selama ini baru mendatar. Padahal keren banget tuh aktivitasnya. Tapi rupanya aktivitas yang keren kayak begitu itu sebenarnya itu masih mendatar. Ketika dia membaca refleksi seorang murid yang hanya ngomong, saya senang membuat poster dan bekerja sama dengan teman. Lalu Bu Hijrah pun mulailah dia bertobat secara pedagogis. Dia berubahlah setelah itu ya. Suatu hari setelah membaca refleksi muridnya yang hanya menuliskan, saya senang membuat poster dan bekerja sama dengan teman, ia merasa ada yang kosong.
Di balik poster estetik dan tawa ceria ada ruang makna yang belum disentuh. Sejak saat itu, Bu Hijriah memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia tak ingin murid-muridnya hanya nyusun kalimat toleransi yang cantik, tetapi tak benar-benar memahami dari hati. Apalagi dari iman. Ia ingin pembelajaran ini bukan sekedar proyek kreatif, melainkan ruang transformasi diri. Jadi aktivitas yang canggih-canggih itu menurutnya itu hanya hanya permukaan, belum ruang transformasi diri. Lalu dia mulai bertobat. Di awal pertemuan, Bu Hijriah membuka kelas bukan dengan contoh poster atau perintah tugas, melainkan dengan lantunan ayat dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keberagaman manusia sebagai rahmat Tuhan. Ia membacanya perlahan. Hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Lalu Bu Hijrah pun bertanya yang reflektif. Pernahkah kalian merasa marah karena perbedaan? Pernahkah kita mengucapkan sesuatu yang menyakitkan di media sosial tanpa berpikir? Kelas hening, tidak ada tawa atau keramaian seperti biasanya. Mata siswa mulai serius. Beberapa mulai menunduk. Bu Hijriah lalu menayangkan video singkat tentang remaja yang menjadi korban perundungan daring karena berbeda keyakinan. Kali ini bukan hanya otak mereka yang bekerja, tetapi juga hati. Setelahnya, para siswa diminta menuliskan refleksi pribadi. Pernahkah aku menjadi bagian dari ketidaktoleranan, bahkan tanpa sadar? Refleksi itu tak dikumpulkan. Kebiasaan kita kan kalau penilaian selalu dikumpulkan, selalu dengan skor. Bu Hijriah ini berbeda. Refleksi itu tak dikumpulkan. Bu Hijriah minta mereka menyimpannya sendiri di dalam jurnal belajar. Ini bukan untuk dinilai, tetapi untuk direnungi. Di sesi berikutnya, para siswa menganalisis teks persuasi di dunia digital. Dari caption Instagram hingga debat netizen di kolom komentar. Mereka tidak hanya belajar struktur teks, tetapi juga etika berdiskusi, adab digital, dan nilai agama tentang persaudaraan, kasih sayang, dan keadilan. Puncaknya, siswa ditantang membuat kampanye digital, tajuk toleransi itu iman. Ada siswa yang membuat video pendek berisi kutipan ayat dan hadis. Ada yang menulis puisi diiringi suara azan. Ada pula yang membuat komik tentang dua teman beda suku yang saling menghormati saat beribadah. Semua proyek harus menyampaikan pesan toleransi, bukan sebagai basa-basi, tapi sebagai bentuk aktualisasi keimanan kepada Tuhan dan kasih sayang kepada sama. Saat hari presentasi, suasana kelas berubah menjadi ruang saling menasehati. Tidak ada kompetisi estetika. Yang muncul justru kejujuran, keberanian, dan kedalaman hati. Seorang siswa berkata pelan, saya pernah memaki orang beda pandangan di Twitter. Sekarang saya sadar, saya bukan sedang membela agama saya sedang mencederai akhlak agama saya. Bu Hijriah pun tertegun. Di balik kesederhanaan kata-kata, ia melihat secerah perubahan. Mungkin kecil, tapi itulah tujuan pendidikan, menggerakkan kesadaran dari dalam. Kali ini Bu Hijriah tidak menilai poster, ia menilai niat, kejujuran, dan komitmen. Ia tidak bertanya, mana yang paling indah, tapi apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Ia sadar pembelajaran mendalam memang bisa membuat siswa sibuk dan tertawa, tapi pembelajaran yang lebih mendalam adalah yang membuat mereka diam sejenak, bertanya pada diri sendiri, dan berubah perlahan. Bu Hijriah pun merefleksikan pembelajaran lebih mendalam. Guru tak lagi sekadar mengejar pemahaman dan kemampuan bernalar, tetapi juga menumbuhkan niat, nurani, dan nilai hidup yang mengakar. Dari sekadar human being, pendidikan diarahkan menjadi well-being, kesejahteraan utuh yang mencakup kejenian berpikir,
kepedulian terhadap sesama, serta lingkungan. Murid tidak hanya tahu dan bisa, tapi juga sadar, peduli, dan ingin berubah. Dari kisah imajinatif Bu Hijriah ini, mudah-mudahan kita semua menjadi Bu Hijriah yang lain. Makasih, Mas Fatur. Silakan. Baik, terima kasih Kang Denny. Luar biasa nih pengantarnya. Eh, mendatar, mendalam, dan lebih dalam. Sudah mulai nampak ini. Kata kuncinya menyentuh hati. Sekarang kita minta pendapat uh, punggawa kurikulum kita, Bang Zul. Silakan Bang Zul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, Kang Fatur ini. Ya, Kang Denny telah membuka dengan yang sangat luar biasa ya. Saya jadi ingat eh, sebuah lagu ya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milikmu selamanya. Jadi rupanya memang dalam dunia pendidikan kita, hati anak itu belum tersentuh, gitu ya. Mungkin hat- hati anak itu tidak akan pernah tersentuh kalau hati gurunya juga tidak tersentuh gitu. Kalau di depan siswa itu yang kebayang itu wajah pimpinan, wajah pengawas ya. Yang penting format RPP-nya sudah sama. Apalagi sekarang udah pelatihan format RPP ini semuanya itu. Semuanya tanya RPP-nya seperti apa gitu kan. Jadi, nah ketika pertanyaan-pertanyaan itu RPP-nya seperti apa dan seperti apa formatnya dengan pembelajaran mendalam ini, itu eh, contoh mungkin bukan mendatar lagi tapi menurun. Lebih mengapung ya. Jadi bukan mengendap karena kalau mendalam itu kan kalau cinta sudah mendalam siapapun akan dilakukan dengan sepenuh hati sebetulnya. Nah, mungkin izin saya mungkin share sedikit ya contoh untuk menyambung eh, Kang Denny Silakan tadi. Bang. Eh, oke, dikit saja itu kan. Oh, udah kelihatan ininya. Eh, tapi tayangnya belum ya. Oke, tayangnya udah Sudah, kelihatan. sudah. Suatu oke ya. Nah, di sini sebuah cerita ya. Jadi saya baca saja gitu ya untuk renungan kita. Eh, di sebuah cerita saya ambil dari apa namanya Indonesian ID ya. Petikannya di situ. Sore itu saya mengajak anak untuk belajar mewarnai gambar. Anak saya berusia 3 tahun. Gambar yang diwarnai saat itu adalah gajah. Sebelumnya saya telah beritahu bahwa, nak, gajah warnanya abu-abu ya. Namun yang terjadi, gajah diwarnai merah muda. Lalu saya sampaikan kembali, nak, warnanya abu-abu, bukan merah muda. Lalu anak saya menjawab dengan polosnya, ini gajah cantik, Bapak, sambil tersenyum. Ini membuat perenungan si Bapak tadi kalau Bu Hijrah merenung, ini dari ungkapan anak ini, Bapaknya merenung. Apakah ini bentuk sewenang-wenangan kita sebagai pendidik dengan menetapkan standar aturan baku atas sesuatu hal tanpa melihat fleksibilitas dan perkembangan murid? Nah, ini dari kisah Pak Wayan Surya Saputra ini. Jadi saya juga coba apa namanya cari beberapa referensi seperti yang di Pamsiler ini mengatakan bahwa karya seni bagi anak-anak usia dini merupakan media untuk mengekspresikan kekuatan yang ada di dalam diri mereka, bukan untuk meniru karya orang dewasa. Nah, di kita selama ini, Bapak Ibu, kalau seandainya anak itu berkarya, selalu dinilai dari apa namanya ukuran orang dewasa. Tidak melihat ekspresi apa yang muncul dari karya anak itu. Sehingga kalau ada anak yang menggambar gunung warnanya merah seperti gajah warnanya pink itu dinilai jelek. Padahal ketika dia bercerita kenapa gunungnya merah, gunung ini dibakar orang dan orang bertanggung jawab untuk itu. Nah, satu lagi pada saat pandemi itu saudara pernah datang ke rumah dia bawa anaknya kelas 2 SD mengeluhkan bahwa anaknya
tidak bisa apa-apa. Lalu saya bilang, ini ada krayon, ada kertas, silakan kamu gambar apa saja yang ingin kamu gambar, dan kemudian ceritakan. Nah, tinggal dengan senangnya anak itu menggambar, dan jadilah gambar seperti itu. Dan kemudian di bawah gambar itu dia tulis. Nah, karena tulisannya tidak jelas, saya pindahkan, saya ketik begini. Nah, tulisannya ini sebetulnya, ada hujan di Bogor. Anak-anak di rumah karena hujan deras. 30 menit kemudian, hujan berhenti. Anak-anak pun keluar, lalu muncullah pelangi. Nah, ini eh, ini sebuah fakta ya. Ternyata di dalam diri anak itu sudah tersimpan kompetensi-kompetensi yang selama ini kita abaikan. Kenapa? Karena kita lebih cenderung untuk mendikte anak, memberikan sesuatu kepada anak, bukan mencoba merangsang dia untuk mengeluarkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Nah, jadi kalau pembelajaran mendalam ini masih saja menghabiskan kurikulum, menyampaikan materi kurikulum, bukan memberikan ruang kepada anak untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran mereka, maka pembelajaran itu menjadi mengapung jadinya. Nah, jadi ketika kita lihat ini, kita cocokkan dengan kurikulum, ternyata anak itu untuk kompetensi IPA, matematikanya, kemudian seni, bahkan kalau diukur dengan standar kurikulum, kompetensinya sudah melebihi dari kurikulum untuk kelas 2 SD sebetulnya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian satu lagi, ini sebuah kutipan yang luar biasa membuat kita merenung ya. Eh, di ini Alficon di pemilih sekolah terbaik gitu ya. Dia bilang begini, Abigail mendapatkan banyak sekali lembar kerja di kelas, juga pekerjaan rumah. Ia belajar untuk mendapatkan nilai bagus. Sekolahnya bangga dengan standar nilai yang tinggi. Murid-murid berprestasi dapat dikenal dari daftar siswa terbaik, pemberian piagam penghargaan, dan dipasangnya stiker penghargaan di mobil mereka. Guru Abigail adalah seorang pembicara karismatik yang sangat menguasai kelasnya. Para siswa mengangkat tangan dengan sabar menunggu giliran bicara. Sang guru menyiapkan rencana pembelajaran dengan mendetail jauh hari sebelumnya, menggunakan buku teks terbaru, dan memberikan kuis secara berkala untuk memastikan siswanya berada pada jalur yang benar. Ini potret yang umumnya terjadi di dunia pendidikan sampai saat ini. Nah, pertanyaannya, apa yang salah dengan gambaran ini? Ternyata Afrika bilang ini semuanya. Mengapa? Karena ini robotisasi manusia. Anak itu dalam posisi robot. Ya. Jadi, nah di sini anak itu dibikin sebuah robot. Jadi sebuah mobil baru keluar dari showroom diberi muatan penuh, lalu dipacu dengan kecepatan tinggi pada sebuah tanjakan yang banyak tikungan. Sang pemilik tersenyum bangga bahwa mobilnya sangat istimewa, mampu mengangkut beban berat dan medan yang sangat berat. Namun apa daya, beberapa kilometer setelah itu mesin mobilnya rontok, makin lama jalannya makin pelan, jangankan untuk menanjak, jalan menurun pun harus dituntun pelan-pelan. Akhirnya mobil itu menjadi besi tua penghuni gudang. Kita bayangkan ya betapa hancurnya seorang manusia setelah dewasa. Mungkin dari segi ingatan, prestasi, dia lulus terbaik dan sebagainya, tapi pribadiannya hancur, berantakan. Itulah produknya. Itulah hasil dunia pendidikan kita selama ini. Dan sampai saat ini masih diyakini sekolah-sekolah yang prestisius itu dengan mengagungkan dengan standar yang tinggi, nilai yang tinggi, ingin menyekolahkan anak ke luar negeri ke perguruan tinggi yang top semua, dan tahunya anak itu diposisikan sebagai robot. Nah, kalau itu yang kita pilih ya silakan kita menuju kehancuran seperti ini ya. Gambar ini luar biasa Bapak Ibu ya. Dengan standar base itu artinya kalau kotak di dalam kurikulum semua anak itu dibuat kotak. Kalau ada 9 mata pelajaran, ada 10 mata pelajaran, seperti ada 9 selang di kepala anak itu dipasang, kemudian ada 9 gentong yang di atas berisi penuh dimasukkan ke dalam, dan anak disuruh menguasai semuanya dalam tingkat yang sama, dan itulah anak yang hebat sehingga semuanya menjadi orang-orang generalis. Dan ini saya ingat
kata Enku Safei, jangan meminta buah mangga dari pohon rambutan. Dan artinya apa? Penyeragaman materi kurikulum pembelajaran dimanapun anak berada dari Sabang sampai Merauke itu artinya penyeragaman wawasan dan mengingkari fitrahnya dari ilahi, mengingkari keragaman manusia seperti apa yang dikatakan Kang Deni tadi. Nah, di sini ruang-ruang untuk bagi anak untuk mengekspresikan keunikannya, keberbedaannya dengan yang lain supaya perbedaan itu bisa dimaknai oleh yang lain untuk saling berkolaborasi, saling mengisi, saling memberi, sehingga terbentuk dengan hubungan yang harmonis itu hancur berantakan. Nah, Tuhan itu sengaja memberikan keunikan pada setiap individu. Kenapa? Karena setiap individu itu punya ruang, punya tempat masing-masing, dan tidak satu pun tempat yang ditempati oleh dua manusia yang berbeda. Kenapa? Jangankan manusia ya, partikel atom sekecil apapun di dalam alam ini tidak pernah menempati ruang yang sama. Jadi dua partikel itu, dua unsur tidak pernah menempati ruang yang sama. Misalnya rumus air H2O, hidrogen dan oksigen. Dan hidrogen dan oksigen bukan berebut satu tempat yang sama. Dia berada di ruang di orbit yang berbeda. Kemudian dia saling memberi. Saling memberi akhirnya terjadi ikatan. Nah, kita senyawa. Terjadilah harmonisasi. Fungsinya berlipat ganda. Nah, artinya Tuhan itu telah menempatkan seseorang pada ruangnya masing-masing dan tugas dunia pendidikan adalah membantu anak untuk menemukan ruangnya itu, keunikannya itu, sehingga dia tahu di mana tempatnya dalam keberagaman ini. Nah, seandainya dalam perjalanan hidupnya ada anak yang tidak menemukan ruangnya, yang keunikannya, maka itu bukan karena salah ilahi mengirim anak, tapi dipastikan itu karena pendidikan salah urus. Sehingga kenapa Tuhan itu menempatkan manusia itu pada ruangnya masing-masing? Tidak ada yang ditempatkan di ruang yang sama dari dua unsur yang berbeda, karena Tuhan tidak ingin kita berebut, saling singkir menyingkirkan, sikut menyikut. Tuhan itu ingin kita saling memberi, saling apa namanya, saling memberi dan membangun kolaborasi sebetulnya. Nah, itu sebetulnya beberapa poin ya kondisi kita sekarang. Tuhan telah mengutus kita untuk hidup di era yang seperti ini, katakanlah centang perenang, dan kita tidak akan diutus dalam situasi yang sesulit ini kalau di dalam diri kita tidak ada kemampuan melebihi dari rumitnya persoalan ini. Artinya apa? Kita tidak akan meratapi persoalan apapun yang ada terjadi sekarang, tetapi melihat, ya Tuhan, Engkau Maha Tahu, jika di dalam diriku belum Engkau berikan kemampuan melebihi rumitnya persoalan ini, maka Engkau tidak akan menghadirkan aku di situasi yang sesulit ini. Artinya, janji Allah dari Tuhan itu adalah tidak akan aku berikan persoalan melebihi batas kemampuan hamba-Ku. Artinya lagi, Tuhan itu telah memperhitungkan semuanya di mana kita ditempatkan dalam situasi apa, serumit apapun persoalan kita, telah dihitung berapa besar persoalan yang akan kita hadapi, berapa besar energi yang kita butuhkan untuk menghadapi persoalan itu, semuanya telah dihitung dengan seteliti-telitinya. Ya, jadi artinya tidak ada ruang bagi kita untuk meratapi persoalan yang ada. Kenapa? Gunakanlah semua kekuatan kita untuk menghadapi ini, sehingga tetaplah pohon itu walaupun tidak mungkin tumbuh, tapi dengan begitu kita siram, tanahnya menjadi gembur, pohonnya menjadi rubuh ke tanah, hancur karena air, dan jadilah dia menjadi pupuk, humus, tumbuhlah bibit baru sebetulnya. Jadi terus menyiram tanpa henti kapanpun, yakinlah bahwa lama kelamaan tanahnya semakin gembur, pohon yang sudah lapuk itu namun tetap bertahan, lama kelamaan akan tumbang dan menjadi humus, menyuburkan tanah, dan disitulah tumbuh bibit baru sebetulnya. Tunas itu tumbuh di saat daun-daun berguguran gitu ya. Jadi nah kira-kira seperti itu, dan kita mari merenung bersama apakah yang kita lakukan dalam dunia pendidikan selama ini sudah mendatar, apakah menurun, apakah mendalam, apakah lebih mendalam. Nah, itu pertanyaan kita yang untuk kita jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fatul. Siap, terima kasih Bang Zul. Ini luar biasa. Tadi berawal dari satu kisah
lagu Sentuhlah Dia di Hatinya gitu ya. Eh, saya langsung ke Bang Zul nih, perdalam dulu sebelum ke Kang Denny. Eh, menyentuh hati ini kalau hubungan pria dan wanita itu nggak mudah, Bang Zul. Ya, Apalagi ini kita mau menyentuh hati yang eh, terpaut jaraknya jauh ini. iya. Peserta didik dengan guru ini. Gimana apa jarak jauh usia ini bisa Oke. menyentuh hati ya? Gimana nih kira-kira? Ya, sebetulnya kan Tuhan itu tidak akan memberikan persoalan yang sulit kepada orang yang tidak mampu. Nah, jadi, jadi kalau seandainya persoalan sulit itu ada di hadapan kita, itu sinyal dari Tuhan bahwa di dalam diri kita ada kemampuan melebihi dari kesulitan yang sedang kita hadapi sebetulnya. Nah, betul. Jadi semakin rendah usia anak, itu semakin berat tanggung jawab guru. Semakin berat untuk melakukannya, semakin sulit. Kenapa? Karena kita yang orang dewasa ini, seusia sebegini, akan bisa menyentuh hati anak kalau kita bisa memposisikan diri kita sama seusia anak itu. Di situ ininya, tantangannya. Nah, jadi memang berat ya. Tapi itu tadi, sesuatu yang berat itu tidak akan mungkin diberikan oleh Tuhan kepada kita jika di dalam diri kita belum ada kemampuan untuk memikulnya gitu ya. Jadi tidak akan berikan persoalan melebihi batas kemampuan. Sesungguhnya kemampuan itu lebih dulu diberikan oleh ilahi pada kita daripada persoalan sebetulnya. Jadi memang tidak ada kesempatan bagi kita untuk mengeluh sebetulnya. Jadi caranya gimana? Ya legowolah untuk menurunkan diri kita persis seperti anak itu. Jangan posisikan diri kita itu sebagai orang dewasa yang serba tahu yang akan menggurui anak itu. Enggak. Jadi ini kata Ki Hajar Dewantara ya cocok banget ini ya. Ingat sosung tulodo, ingin maju mangun karso, dan tuturi handayani. Apa artinya? Ketika anak itu baru lahir, sebagai orang dewasa, kita di depan. Bangunlah keteladanan. Bahkan pada saat anak dalam kandungan pun kita harus memelihara cara bicara kita, cara bersikap kita, cara bertindak kita. Sebagai orang lebih dulu, tulodo, berikan teladan ya artinya. Kemudian anak tumbuh, masuklah TK, masuklah SD ya, mulai mulai bertanya dia, mulai banyak tanya ini begini, bagaimana Pak, bagaimana Bu, bagaimana ini banyak tanya. Kadang-kadang kita, ya kadang rumitnya persoalan kita nanya mulu, nanya mulu, nanya mulu gitu kan, akhirnya kita nggak sabar gitu ya. Padahal itu dia mengajak kita untuk bersama-sama eh, masuk ke dunia mereka untuk bersahabat sehingga kita bisa bertukar pikiran. Jadi Imanju bangun kaso. Jadi bersama-sama bersahabat membangun kasa. Nah, anak tumbuh makin makin tumbuh makin tumbuh makin tumbuh menuju remaja. Menuju remaja karena kita dari awal tadi sudah Solodo, kemudian bangun kasa bersama-sama dengan dia, kemudian dia tumbuh dari remaja, makin potensinya makin keluar, makin punya kekuatan, akhirnya dia punya kekuatan, punya potensi. Nah, di situ kita tuturi handayani. Jadi mendorong dari belakang. Jadi ini sebuah filsafat yang sangat luar biasa ya. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai orang yang apa namanya sebagai sumber teladan, kemudian bagaimana kita bisa bersahabat dengan anak pada saat usia-usia emasnya itu kita bersahabat. Di mata dia Masuk rubrik diposisikan kita sama, penilaian harus sama. Jadi di mata dia itu, di mata anak-anak itu dia harus melihat kita sama posisinya, sahabat. Jadi, nah kita juga harus legowo bersahabat, tunjukkan bahwa kita itu sebaya dengan dia. Dan kita itu masuk ke dunia mereka, gitu. Bukan mereka yang ditarik ke dunia kita. Karena bagaimanapun dunia kita sudah masa lalu bagi mereka. Nah, jadi membuat hati kita ikhlas legowo untuk bersanding dan memposisikan seusia dia dengan cara berpikir anak seperti itu sehingga dia merasa bersahabat dengan kita itu yang sulit untuk dibangun. Tetapi yakinlah Nggak tahu. bahwa kesulitan itu tidak akan pernah ada kalau seandainya kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatasinya sebetulnya. Jadi eh, itu kuncinya. Jadi masuk ke diri mereka,
posisikan, yakinkan mereka itu bahwa kita sebagai sahabat yang baik. Nah, kemudian saling berdiskusi sehingga dia muncul kepercayaan dirinya, dia muncul keinginan dia untuk mendalami sesuatu, dan nah disitulah dia merasa ada temannya, gitu ya, dan kita sebagai teman, dan itu yang paling penting sebetulnya. Ya, Itu Pak baik, Fatul. Bang Zul, sedikit lagi nih. Tadi kita berbicara terkait dengan siswanya nih, belenggu siswanya, belenggu gurunya. Ya, Nah, jangan-jangan nih, eh, pembelajaran mendalam itu sendiri, diksi pembelajaran mendalam itu sendiri yang muncul, jangan-jangan ini sebuah belenggu baru juga, Bang Zul. ya, Gimana menurut Bang Zul sendiri? bisa jadi kalau seandainya kita tidak mengubah mindset kita ya, terutama guru ya, bahwa pembelajaran mendalam kalau diartikan sebagai sebuah apa namanya administrasi, sebuah ketentuan administratif, kemudian disikapi dengan cara sikap selama ini dalam menghadapi anak, ya sudah dia akan menjadi belenggu baru. Kenapa yang akan ditanya itu RPP-nya, ini mana mana ini unsur pendalamnya, ini mana keterkaitan kolaborasinya, ini mana memahaminya, ini mana merefleksinya, ini mana kemudian aplikasi dan merefleksi dan kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Nah, kalau itu yang dipersoalkan, itu akan menjadi belenggu baru. Bukan hanya belenggu, berhala baru sebetulnya. Gitu. Kalau saya, tetapi kalau misalnya begitu merasa, oh iya selama ini saya belum memberi kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang. Keikhlasan saya itu belum sepenuhnya untuk mendampingi anak supaya anak itu bisa berkarya sejak dini. Untuk itu apapun formatnya, sepanjang anak itu merasakan apa namanya manfaat dan dia menemukan makna dari apa yang dia pelajari dan bisa dijadikan patokan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengubah pola pikirnya, nah itu sudah mendalam. Misalnya gini, kenapa kita harus belajar urutan bilangan? Itu kan sebuah pola, sebuah kedisiplinan. Itu artinya kita melakukan sesuatu, meletakkan sesuatu pada tempatnya, kemudian melakukan sesuatu pada waktunya. Yang pertama dilakukan dahulu, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat. Nah, kalau kalau itu adalah sebuah urutan, sebuah tatanan, dan ketika kita ikuti itu dalam kegiatan apapun, kita akan merasakan kebahagiaan. Sehingga anak melakukan disiplin, melakukan sesuatu dengan disiplin itu bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum, tapi karena dia merasakan kebahagiaan ketika dia melakukan sesuatu sesuai dengan urutannya. Kemudian saya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau itu tempat angka 3 tidak diganti dengan angka 2. Dia selalu konsisten gitu ya. Artinya kenapa? Karena kalau dalam garis bilangan, kalau 3 itu kita geser ke kiri, dia bukan 3 lagi, 2,9 sekian. Kalau digeser ke kanan, dia menjadi 3,1 sekian. Artinya apa? Itu 3 itu dia punya tempat. Digeser nggak bisa. Dua punya tempat. Nah, jadi dari urutan bilangan itu kita dapat dua pesan. Pertama, lakukan sesuatu pada waktunya, dimensi waktu. Yang kedua, semua itu punya tempatnya masing-masing, dimensi ruang. Artinya kalau dalam hidup kita sudah akan sesuatu pada tempatnya, berbahagialah hidup kita ini. Nah, itu inti pelajaran urutan bilangan di matematika. Ternyata itu arahnya ke apa, ke konsistenan kita gitu ya, keistiqomahan kita bahwa manusia itu ditakdirkan untuk hidup teratur gitu. Nah, jadi itu ada hubungannya dengan keimanan itu, ada hubungannya dengan akidah. Urutan bilangan itu aja ada hubungannya dengan itu. Nah, kalau kita hanya menuntut anak untuk hafal urutan bilangan, untuk hafal apa itu angka, ya kan tidak akan bermakna. Tapi kalau kita ajak dia untuk bermain misalnya dengan angka itu, kita coba urutan yang tadi ya dikacau, coba diurutkan, atau kita bermain simulasi apa namanya penanggulangan uh, bencana banjir misalnya, orang-orang kelaparan mengambil, tapi coba dengan cara lain apa, kasih nomor urutan 1 sampai 10 suruh ambil
sesuai dengan urutan angka. Nah, apa yang terjadi? Semuanya dapat, semuanya tidak ada sikut menyikut, dan itu bahagia. Artinya hidup teratur, hidup berurutan itu disiplin itu membahagiakan kita semua sebetulnya. Nah, jadi kalau itu yang dilakukan, sebetulnya merasakan sesuatu bermakna bagi dia dan dia lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari dan dia merasakan persoalan hidupnya menjadi terselesaikan. Jadi sebetulnya, nah itu yang harus kita lakukan. Itu Pak Siap, Fatur. makasih Bang Zul. Sekarang kita beralih ke Kang Deni dulu nih. Kang Deni, Ya, silakan. ah, ah, ini terkait pertobatan pedagogis tadi, Kang. Nah, ini eh, pembelajaran mendalam ini kan bukan hal yang baru nih sebenarnya. Mungkin dari kurikulum-kurikulum sebelumnya juga 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 ada message ini kan. Lalu kenapa kita harus bertobat sekarang ini? Apa sekian lama kurikulum kita ini eh, ada yang salah atau seperti apa, Kang? Silakan, Kang. Makasih, Mas Fatur ya. Eh, Tobat pedagogis ini reflektif sebenarnya bagi kita semua ya, baik dari struktur kebijakan begitu sampai kepada ruang-ruang pembelajaran. Karena apa? Karena boleh jadi strategi-strategi pembelajaran yang kita lakukan tuh sudah canggih tuh. Nama-nama kurikulum pun tidak ketinggalan zaman begitu. Pendekatan-pendekatan pun mengikuti mengikuti tren lah yang kemudian didaur ulang ya sehingga menjadi tren baru. Namun begitu, dari pendekatan-pendekatan yang canggih ini, apakah benar tidak terjadi pembelajaran? Ini menjadi pertanyaannya begitu. Apakah pergantian kurikulum ini, penguatan beberapa pendekatan, benar tidak? Itu terjadi pembelajaran. Ini pertanyaannya. Kenapa kita menyebutnya sebagai pembelajaran mendatar? Tadi Bang Jul udah menyampaikan. Sehebat apapun nama kurikulumnya, tapi kalau fokusnya gitu, energinya habis eh, untuk fokusnya kecapaian pembelajaran, fokus ke administrasinya. Nah, kalau itu yang kemudian menjadi concernnya, mungkin kebijakannya tidak begitu, tapi prakteknya begitu. Maka apapun itu nama kurikulumnya, jatuhnya Bapak Ibu masih pembelajaran mendalam, mendatar. Karena apa? Kering makna gitu ya. Sadarnya pura-pura, menggembirakannya pun yang melenakkan gitu. Jadi agak agak refleksi kita. Nah, itu mendatar. Jadi apapun namanya, meskipun kita sebutkan mendalam Mas Fatur ya. Tapi tetap kalau jatuhnya ke sana, bagi saya itu mendatar. Ketika guru termasuk juga kebijakannya tidak membangun sistem agar guru menjadikan murid itu selebritis pembelajaran. Artinya murid ini menjadi concern, menjadi fokus pembelajaran. Kebutuhan murid bukan bukan yang menjadi fokus itu bukan kebutuhan RPP, bukan kebutuhan ketercapaian CP. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep pembelajaran mendalam ini kan simpelnya ya. Oke, misalnya eh, menyentuh aspek kesadaran. Tadi lah kesadaran bahwa siswa hadir sepenuhnya gitu ya. Tapi dalam paradigma pembelajaran lebih mendalam, Mas Fatur, tidak hanya berhenti di sadar gitu ya. Kami sering menyebutnya dengan Bang Jul dan teman-teman itu tidak cukup hanya sadar, tapi di sini kami menyebutnya satu, yang paling penting guru, kalau mau pembelajaran mendalam, bukan transfer knowledge, bukan menyampaikan informasi, karena informasi murid itu sadar belajar, penting belajar. Yang kedua, setelah murid memiliki kesadaran belajar naik lebih tinggi,
Bagaimana kemudian murid jadi ingin belajar. Setelah ingin belajar, naik lebih tinggi, jadi rajin belajar. Setelah rajin belajar, naik lagi yang lebih tinggi, inovatif belajar. Nah, inovatif belajar ini, murid menemukan caranya sendiri untuk belajar yang efektif. Nah, ini paradigma pembelajaran yang lebih mendalam. Dia tidak berhenti di kesadaran, tapi sadar belajar, ingin belajar, rajin belajar, inovatif belajar. Nah, kalau udah ketemu ini strategi agar murid bisa inovatif belajar, maka saya pikir boleh boleh jadi tidak perlu kita sering gonta-ganti pendekatan karena paradigmanya itu hakikat itu dari sisi kesadarannya, dari sisi bermakna misalnya ya. Ini kalau pembelajaran yang saat ini mungkin bermakna itu tidak hanya mengaitkan itu Mas Fatur dengan kehidupan sehari-hari. Apa-apa dikaitkan, apa-apa dikaitkan, tapi cek begitu ya. Apa ada emosi yang hadir tidak di sana? Apa ada suasana-suasana dibangun yang hati siswa itu tergugah, tergelitik gitu ya. Emosinya terbangun. Nah, itu yang paling penting, Mbak. Itu. Jadi bermakna itu tidak selalu ini sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Tapi apa emosi siswa hadir baik secara pribadi, secara siswa dan lebih mendalam itu ketika meaning itu siswa membangun makna itu bukan hanya untuk apa untuk membangun relasi secara horizontal ya, tapi membangun relasi secara spiritual itu yang paling penting sebenarnya bahwa mereka belajar meaning itu sebenarnya kepada Tuhan ujung-ujungnya. Ini yang paling penting dibangun tuh. Jadi kalau guru-guru mau ngajar tuh ya harus membangun meaning itu. Nah, menggembirakan di sini kan bukan bukan dalam konteks guru badut ya, ice breaking gitu. Semua kan pasti happy. Loncat-loncat kan semua pasti bahagia. Tapi semua itu kan bisa dilakukan oleh guru. Makna menggembirakan di sini coba pembelajaran lebih mendalam itu bahwa siswa bergembira itu ketika dia mampu memecahkan sebuah challenge, sebuah tantangan pembelajaran begitu ya. Nah, ini kemudian dia merayakan keberhasilannya itu. Nah, kita harus dorong ke arah yang lebih mendalam agar tadi sadarnya itu tidak pura-pura. Kalau pura-pura sadar kan nanyanya juga kosong tuh di ruang kelas tuh. Pura-pura nanya aja murid itu bisa jadi. Tapi apakah dia dalam? Tidak bertanyanya. Membangun makna juga kering nanti. Yang penting ini udah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apakah syarat nilai maknanya? Nah, menggembirakan juga sama. Apakah hanya ketawa ketiwi, begitu hanya sibuk aktivitas, tanpa ada sesuatu yang lebih mendalam. Ini sebenarnya tiga pondasi ini. Jadi jadi mendalam itu lebih lebih mendalam itu lebih ke transformasional begitu ya. Ada cara-cara yang berbeda. Apalagi kalau Mas Fatur bilang ini kan di pembelajaran mendalam sudah cukup lama ya. Saya pikir itu sudah cukup lama. Maka yang terbaru kan transformasi sebenarnya. Jadi tidak lagi ini yang paling penting Mas. Jadi secanggih apapun strateginya gitu ya. Kita harus bisa membedakan mana strategi mendalam begitu. Mana pelajaran lebih mendalam. Mungkin strateginya oke secara teori ini mendalam, ini lebih mendalam. Tetapi ketika Bapak Ibu hanya fokus kepada aktivitas dan strateginya, tidak fokus kepada hatinya murid, gitu ya, tidak fokus kepada bekerjanya kognitif murid, nah ini maka semua itu sebenarnya mendatar. Nah ini kita tidak boleh terkecoh karena kita sudah menggunakan strategi keren gitu ya, strategi bagus, tetapi itu semua akan menjadi surface akan menjadi permukaan jika kita tidak terus gitu masuk ke wilayah-wilayah emosi yang lebih mendalam dari murid, baik dalam konteks relasi sosial maupun relasi spiritual. Itu kata kuncinya, Mas Batur. Baik, terima kasih Kang Denny. Sebelum saya lanjut ke Kang Denny, kita ingatkan kepada seluruh peserta yang hadir di Zoom meeting ini, jika ada yang ditanyakan nanti ada sesi yang kita siapkan, silahkan raise hand. Nanti akan kita panggil satu persatu. Nah, sebelum itu saya balik lagi ke Kang Denny ini. Eh, Potret yang saya pribadi dapat nih Kang terkait dengan pembelajaran mendalam ini malah semacam euforia baru ya. Euforia baru sama seperti kemarin ketika kita ada pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Ini juga menjadi euforia yang di mana-mana dibicarakan semua sudah ini diferensiasi itu seperti ini. Menurut panduan tuh seperti ini loh. Menurut narasumber kemarin tuh seperti ini loh. Jadi yang hal sama nih terjadi nih sekarang. Jadi ada euforia baru
terkait pembelajaran mendalam ini. Nah, yang saya khawatirkan nih jangan-jangan karena mencoba-coba untuk mendalam, tidak menguasai teknik menyelam, berenang aja nggak bisa, apalagi menyelam, akhirnya tenggelam sendiri nih gurunya. Ini gimana nih, Kang? Silakan, Kang. Ya, ya, ya betul. Apa yang disampaikan begini ya. Jadi bagaimana kemudian apa sih menurut saya ya yang harus dimiliki oleh guru ya, oleh kita semua lah. Jadi guru itu dalam respon kebijakan itu harus cerdas itu intinya lah. Jadi guru itu dalam merespon kebijakan itu harus cerdas. Satu ya, kalau saya dari dulu sih ingin gitu ya, Mas Fatur ya, ingin maaf ya, pimpinan di bidang pendidikan itu bukan yang sering gonta-ganti kebijakan begitu ya, tanpa dasar riset yang kuat ya. Saya lebih ingin secara pribadi ingin pimpinan di kependidikan itu lebih memilih dirinya sebagai panglima transformasi pembelajaran begitu. Jadi persis ketika dia dilantik, dia tuh undang seluruh wartawan lalu ngomong, teman-teman yang bagus-bagus di masa lalu, oke, kita lanjutkan. Karena saya bukan anak kecil begitu misalnya ya. Kalau yang bagus di masa lalu, oke, kita lanjutkan. Dan sekarang saya akan fokus menjadi panglima transformasi pembelajaran. Nah, karena concernnya panglima transformasi pembelajaran, maka nanti paradigma dia terhadap kurikulum, terhadap apa yang sudah terjadi itu adalah memperkuat bagaimana kemudian tatanan-tatanan implementasi itu dibenahi. Itu yang secara pribadi saya rindukan ya. Nanti mudah-mudahan lah kita zamannya kita akan menemukan yang seperti itu. Yang kedua, bagi guru gitu ya. Saya juga rindu tuh guru-guru. Jangan saja biar boleh jadi itu ya. Di antara sekolah-sekolah yang dari kampung, ya maaf ya, saya sering menyebutnya sekolah kampung, tapi sebenarnya dia tidak kampungan itu banyak tuh. Boleh jadi karena dia dekat dengan natur, dekat dengan alam. Boleh jadi dia sebenarnya secara praktik nih Mas Fatur sudah lebih mendalam begitu. Secara praktis sudah lebih. Nah, celakanya saya khawatir sekarang itu dianggap ini semuanya belum belum melakukan apa yang diinginkan kebijakan begitu sehingga ini dipukul rata. Nah, harusnya nanti itu based on data kebutuhan dikategorikanlah guru itu. Barangkali ada guru yang memang begitu kita bikin kategori ada guru yang memang maaf kebanyakan masih mendatar pembelajarannya. Nanti ini kan treatmentnya berbeda. Ada guru yang memang sudah lebih bagus pelan pembelajarannya nggak boleh diperlakukan dengan treatment yang sama. Ada guru yang memang sudah di atas. Jadi saya pikir ini yang benar itu adalah strategi kebijakan yang adaptif sebenarnya. Nah, ketiga bagi guru, ini saya sarankan kepada Bapak Ibu guru ya, tidak ada nih saya ngomong dengan Pak Jul berkali-kali, tidak ada guru yang dipidana begitu. Karena dia kreativitasnya tinggi, berani sedikit apa namanya? Berani sedikit tanda petik berbeda yang positif begitu ya. Berbeda yang positif, lalu dia buktikan bahwa dengan habit, dengan terobosan-terobosan, dengan inisiatif-inisiatif kami bisa melampaui keinginan pemerintah dan itu tidak ada yang dipidana dan harus diberi ruang yang seperti ini. Jadi bagi saya titip sebaiknya baik dari level pendidikan tertinggi, kebijakannya sampai ke bawah, beri banyak guru-guru kita ini pertolongan. Bukan aturan-aturan yang tadi lah ya, membelenggu begitu. Apalagi kalau dia tidak melakukan ini, kaitkan dengan hal yang lain gitu. Sehingga dia tidak punya lagi pilihan. Hanya ya memang pada akhirnya saya harus mengikuti itu begitu. Nah kalau model kebijakan kayak begini, maaf ya, mungkin kebijakannya boleh jadi juga belum mendalam begitu. Sehingga sehingga akhirnya yang saya khawatirkan tadi kayak Mas Matur, kebijakan ini lebih seperti euforia begitu ya, lebih seperti pesta pora begitu ya. Lebih kayak seremonial ini serentak begitu, semuanya didesain seperti ini. Dan saya pikir budgetnya pasti besar itu. Nah, ini belum tentu kemudian ini membawa dampak signifikan. Karena yang paling penting itu maaf bukan ganti menteri, ganti kurikulum, yang paling penting itu adalah terjadinya, dirasakannya, dialaminya praktik-praktik pembelajaran dan penilaian terbaik di ruang-ruang pembelajaran. Jadi concernnya ke sana aja.
guru-guru itu. Makasih Mas Fatur. Wah, luar biasa nih. Pencerahan oleh dua narasumber luar biasa kita. Nah, selanjutnya kita coba undang nih ibu bapak yang hadir di Zoom meeting ini untuk bisa menyampaikan langsung pertanyaan atau pendapatnya juga boleh. Silahkan ibu bapak, atau melalui kolom chat boleh juga, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan. Nah, mungkin sambil menunggu nih ya, silahkan raise hand sambil menunggu pertanyaan juga di kolom chatnya. Eh, Ya, saya ingin kembali nih ke apa namanya, ke Bang Zul dulu oke. terkait dengan eh, merasa mendalam tadi. Ah, Merasa mendalam tadi, Bang Zul. ya, Eh, apa sih kira-kira apa ya indikatornya? Itu dah. Mungkin bolehlah sedikit dikasih Bang Zul, teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, ah, narasumber-narasumber yang sekarang sedang sedang apa ya terjun ke lapangan ini untuk mensosialisasikan gitu ya. ya, Kira-kira indikatornya apa sih? ya. Jadi Silakan, Bang Zul. kata kuncinya, indikatornya kata kuncinya sudah disebutkan oleh Kang Denny tadi ada dua kata kunci sebetulnya. Transformasi, transformatif, dan adaptif. Jadi eh, kalau kita ya, teman-teman guru itu masih dibelenggu dengan format-format sehingga teman-teman guru itu juga menunggu karena kami belum dilatih dengan pelajaran mendalam, menunggu apa namanya petunjuk-petunjuk lewat narasumber dan sebagainya, berarti belum terjadi transformasi ya dalam diri guru. Harusnya begitu muncul istilah pembelajaran mendalam dari apa namanya dari Pak Menteri atau dari siapapun, itu langsung rasa penasaran dalam diri guru itu langsung muncul, langsung cari sendiri, cari pemahaman sendiri, kemudian apa resapi, ya, resapi, lalu kemudian ubah cara berpikir kita. Jadi bahwa eh, kita dulu yang melakukan pembelajaran mendalam itu. Jadi kita menemukan sesuatu. Nah, indikator berikutnya apa? Ada rasa sesuatu yang baru, kemudian ingin kita terapkan itu dalam kehidupan. Nah, begitu. Di akhir pembelajaran ini dia seakan-akan tidak mau pulang, tidak mau keluar dari kelas itu. Karena dia menemukan yes gitu. Zat ya kalau di hati gitu kan. Jadi dia menemukan sesuatu kan. Nah, besinya guru juga begitu gitu. Jadi ketika guru masih mengandalkan mana petunjuknya, mana pedomannya, mana panduannya, kok kami belum dilatih, kami kalau begitu berarti belum terjadi transformasi, belum terjadi proses adaptif. Artinya itu sampai kapanpun kita akan begitu-begitu saja sebetulnya. Padahal sebetulnya guru-guru kita itu kaya dengan pengalaman, kaya dengan persoalan-persoalan murid. Cuman selama ini karena dia itu dikonsentrasikan ke administrasi sebagai pelaksana dari kebijakan, bukan sebagai orang yang mendampingi siswa, bukan orang yang berusaha mengenali siswa sedalam-dalamnya, tapi dia lebih sebagai pelaksana dari kebijakan. Sehingga kriterianya, indikatornya adalah kalau PP-nya sudah sama, sudah memuat poin-poin itu, kemudian dia sudah dilatih sekian jam, ya sudah selesai gitu ya. Nah, kalau itu masih terjadi dan mungkin masih terjadi ya, seperti Pak Fadil katakan tadi, mungkin itu masih terjadi. Berarti pembelajaran mendalam jangan sampai hanya menjadi wacana saja. Kalau nah, untuk itu ya bagi teman-teman di Kemendikbudristek ya, itu tolong kita mengubah juga caranya. Jangan lagi dengan sistem pelatihan-pelatihan berantai, tapi lebih mengajak guru itu untuk apa ya, eh, mengeluarkan semua inspirasi yang ada dalam diri guru itu. Berikan ruang kepada mereka, berikan semangat kepada mereka. Ayo guru berkreasi, ayo guru, ayo itu.
Jangan diikat lagi dengan format-format. Nah, jadi eh, sekarang itu saatnya kita mengatakan pada guru itu, Anda adalah seorang seorang apa namanya? Anda seorang peneliti, Anda seorang psikolog, Anda seorang ilmuwan, Anda seorang sahabat dari siswa, Anda yang paling mengenal murid-murid Anda, Anda yang paling tahu apa yang mereka butuhkan, dan Anda yang paling tahu bagaimana cara menggunakan alam sekitarnya untuk sebagai sumber belajar, menarik minat siswa, sehingga ada keinginan anak-anak untuk eh, apa namanya belajar untuk mengubah dirinya. Prinsipnya sederhana sebetulnya. Hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik daripada hari ini. Itu transformasi sebetulnya. Nah, jadi kalau misalnya misalnya guru-guru kita posisikan sama seperti yang sudah dilatih dengan berantai kayak begitu, kemudian dipaksa menggunakan format yang kita berikan, dan pada umumnya pelatihan-pelatihan itu kan bukan membahas persoalan yang dihadapi oleh guru di lapangan, tetapi mengasih format terjadi, berarti pembelajaran mendalam itu diingkari sendiri oleh kementerian sebetulnya. Ah, ini Bang, misalnya Eh, dibungkus dengan eh, ini hanya contoh ya, ini hanya panduan tidak harus diikuti ya. Ini eh, ini seperti ini ya. Nah, itu eh, sebenarnya diingatkan seperti itu nih. Tetapi seringkali itu malah tetap diikuti. Jadi sepertinya apa memang sudah jadi habit guru-guru kita terkait ini, Bang Zul? itu habit yang dipaksa apa namanya, yang dikondisikan seperti itu. Kita selalu ini gitu ya. Itu selalu digunakan bahwa guru kita itu belum, bahwa guru itu pernah dilatih, guru kita itu selalu begitu gitu kan. Nah, itu kan menjadi buruk sebetulnya. Jadi jangan itu justru akan mengingkari makna itu sendiri gitu ya, makna makna mendalam itu sendiri gitu. Karena apa? Dengan alasan bahwa guru belum bisa, kan seharusnya kita para pelatih itu atau para pemerintah mengucapkan satu ayat sebetulnya bahwa Saya lihat eh, bahwa Allah itu mengatakan, telah aku sebar petunjuk-petunjuk itu di seluruh penjuru dan di dalam dirimu gitu. Nah, itu Fusilat 53 kalau salah saya. Jadi petunjuk-petunjuk itu sudah ada di sekitar, di seluruh penjuru dan di dalam dirimu, kata Allah. Jadi bukan di pedoman, bukan di panduan, bukan itu, bukan di situ sebetulnya. Tapi di dalam apa, di seluruh penjuru dan di dalam diri kita. Itu petunjuk itu ada. Nah, artinya itu sudah bikin bikin apa ya, kalau kalau kita mengkondisikan guru bergantung kepada petunjuk, berarti kita mengingkari firman ilahi. Informasikan pada masa bahwa pembelajaran mendalam, buatlah, ciptakanlah pembelajaran, anak merasakan menemukan makna dari apa yang dia pelajari, sehingga dengan cara itu anak mengembangkan apa, potensinya, mengeksplor dengan itu, dan kemudian mereka berkembang, terjadi transformasi. Itu saja disampaikan secara ini. Dan kemudian guru diberikan kewenangan untuk mengkreasi gitu ya. Jadi jangan lagi jadi gunakan alasan bahwa guru kita kan belum bisa, perlu dilatih, dan guru ini dan sebagainya. Menurut saya itu akan mengkondisikan guru seperti yang selama ini bergantung pada format-format administratif, dan itu artinya pengingkaran makna dari proses pembelajaran mendalam. Siap. Itu Pak Fatur. Ke Kang Deni ini lagi. Terkait dengan apa yang disampaikan Bang Zul tadi, eh, apa ini juga eh, di zona kita berada di nyaman, sehingga eh, dan ini zona nyaman bukan zona nyaman yang baru setahun 2 tahun, tapi ini zona nyaman yang sudah mengakar gitu ya, sudah mengakar kuat sehingga sulit keluar dari pakem yang ada selama ini. Jadi apapun yang disampaikan
seperti yang disampaikan Kang Denny tadi, kita harus melakukan pertobatan pedagogis dan seterusnya. Ini sekedar sekedar apa ya? Siraman eh, air hujan di musim kemarau saja, Kang Denny. Makasih. Ya, ya. Saya rasa begini ya. Eh, Guru-guru itu sebagian ya, mungkin sebagian guru, tapi kita harus optimis ini ya, bahwa banyak banyak sekali guru yang pertama ya. Ini guru yang tidak di luar zona nyaman tuh ada. Satu, cek aja guru-guru yang tidak pernah hilang motivasi mendidik, dicek tuh. Jadi kalau teman-teman mau ngecek apakah saya ini zona nyaman atau tidak sebagai guru, cek. Yang pertama, cek motivasi mendidik kita. Apa kita hilang atau tidak? Atau begitu ya. Kita baru tumbuh motivasi atau keinginan atau dorongan untuk berubah itu karena faktor luar. Nah, ini yang repot, Mas Batur. Kalau kita mau berubah karena faktor luar, misalnya lah, karena saya mau dibeasiswakan, baru saya akan ngajar itu benar. Memang akan ada yang membeasiswakan Bapak Ibu? Tidak ada. Maka perubahan guru itu, transformasi guru itu letaknya satu, jangan pernah kehilangan motivasi mendidik. Yang kedua, jangan pernah kehilangan nurani mendidik. Dan yang ketiga, jangan pernah kehilangan inspirasi mendidik. Nah, guru-guru yang seperti ini, saya yakin ini ada ya, saya yakin ada ya. Cuma mungkin kesempatannya dia tidak dibuka begitu karena dengan model-model penguatan yang seperti tadi Bang Jul ya. Nah, perlu ada opsi lain begitu untuk memperkuat guru-guru yang punya tiga ciri tadi. Lalu bagaimana dengan guru-guru yang eh dalam zona nyaman? Begini, misal guru mikir beginilah, saya ini ngajar dengan begini-begini aja juga gitu ya. Kan gitu maksud Mas Ward itu ya. Saya ini ngajar dengan begini-begini juga, anak-anak saya ini banyak kok yang ke PTN, misal begitu ya. Saya dengan ngajar begini-begini juga kok, anak saya ini ada yang sukses bekerja begitu ya. Tetapi coba kita pikirkan ya. Mungkin yang berhasil itu kalau ketika ada satu ruang kelas, ada 40 siswa gitu ya. Dengan gaya mengajar yang nyaman-nyaman tadi, dan ada satu atau dua orang yang berhasil, Mas Batur. Itu kan mesti ditanya, apakah keberhasilan mereka itu by design atau by accident begitu? Karena berbeda. Kalau hanya satu atau dua orang ini mesti bukan karena gurunya. Pasti itu karena accident, karena ada sesuatu di luar sana yang mempengaruhi anak itu sehingga anak melakukan transformasi. Dia menjadi orang sukses. Maka yang sukses itu hanya satu dua. Nah, kalau by design harus sebagian besarnya sukses. Jadi guru-guru itu harus mulai itu menjadi alat refleksi begitu. Itu yang kemudian membuat dia ya ya harus harus berubah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang di zona nyaman ini harus diapain begitu ya. Kalau saya harus dikasih tantangan. Jadi ada riset tuh mungkin Pak Jul tahu ya. Jadi seseorang bisa melejitkan kapasitasnya jika diberikan sesuatu sedikit di atas level kemampuannya. Zona proximinem, aproksimasi apa zona di atas kenyamanan itu. Nah, saya rasa guru-guru yang sudah di zona nyaman ini perlu ada challenge. Saran saya satu ya, daripada banyak pelatihan-pelatihan kayak disebutkan Pak Jul tadi, saya sepakat. Udah guru-guru itu DS2 kan kalau yang belum S1. Maaf, yang belum S2. Ada guru yang maaf, pedagoginya kurang. Dia DS2 kan di Universitas Pedagogi. Ada guru yang kemampuan konten, kemampuan profesionalnya kurang. Dia DS2 kan di universitas yang akan memperkuat kontennya daripada 9 bulan dilatih, 10 bulan dilatih belum tentu berdampak dan belum ada yang menggaransi kualitas dia. Itu saya simpel. Nah, itu akan terbangun nanti challenge bagi guru-guru. Jadi itu harus mapping. Pemerintah itu harus mapping. Dan yang keempat, ini ya nanti menarik ini Mas Batur. Karena dari obrolan tadi kan ujung-ujungnya ke guru nih kalau saya lihat nih. Ini menarik. Maka mestinya kita punya roadmap yang benar tentang tata
kelola guru ini. Kalau perlu guru itu dideteksi hatinya ini sudah ada punya keinginan belum jadi guru dari mulai siswa SMA-nya begitu ya. Jadi didetek tuh, di tracer tuh. Anak-anak SMA itu ada nggak yang punya gen begitu ya menjadi guru, punya kecintaan menjadi itu detek. Nah itu jadi menurut saya yang yang terakhir ya memang saya sering menyampaikan kepada Mas Fatur ya ini cobalah ya menjadi guru itu eh ini memang agak berat ini mindsetnya. Tapi coba berpikir guru itu jangan hanya berpikir yang sangat pragmatis gitu ya Mas Fatur ya. Sangat pragmatis itu dengan saya ngajar segini gaji tetap sekian begitu, tetap sekian. Tidak, itu ya maksudnya kalau memang guru sudah begitu memang kita harus ada cara lain. Coba guru itu mulai berpikir bahwa apa yang Anda lakukan kepada murid begitu ya. Aktivitas senyum Anda kepada murid, menegur Anda kepada murid, ini bukan hanya berdampak bagi diri Anda, berdampak bagi murid juga berdampak di dunia apa yang lebih jauh dari ini semua. Gitu ya. Jadi maksudnya itu perlu ada treatment begitu membangun kesadaran spiritualitas guru begitu ya bahwa apa yang dilakukan guru di ruang-ruang pembelajaran itu berdampak di kehidupan kehidupan kemudian. Nah, ini saya pikir itu ya baru kalau guru sudah bisa begitu ini yang akan mengontrol sebenarnya. Tapi kalau kemudian ini hilang dari guru begitu ya hal-hal yang seperti ini jadi makhluk langka dalam diri guru gitu ya. Nah, maka apapun upayanya gitu ya. Maka apapun upayanya ya tadi kata Mas Fatur. Apapun upayanya jadi itu hanya sepintas, hanya seremonial, hanya di permukaan, tidak akan berdampak karena solusi kita tidak menyentuh akar masalahnya. Mindset akar masalahnya. Maka solusinya harus mindset. Jangan akar masalahnya mindset, solusinya pelatihan yang bukan memperkuat mindset. Itu Mas Fatur sebenarnya. Baik, terima kasih Kang Denny. Ah, sambil mengingatkan kepada peserta rekan-rekan yang hadir di link Zoom di Zoom meeting ini ada presensi, link untuk presensi Sawala IB di kolom chat, silahkan diisi. Dan sekali lagi ini sesi terakhir ingin kami buka kepada ibu bapak sekalian yang hadir. Yang ingin bertanya silahkan langsung raise hand, open mic-nya silahkan. Ini sepertinya terkesima nih Kang Denny dan Bang Zul. Materinya ini sebenarnya terlalu menggelitik sebenarnya. Jadi akhirnya mungkin ibu bapak guru yang hadir di Zoom meeting ini mulai berpikir-pikir, ini jangan-jangan baru mendatar nih saya. Jangan ini belum mendalam nih. Nah, jadi saya pikir juga banyak hal yang kita dapatkan hasil diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti ini juga banyak didengar oleh rekan-rekan narasumber khususnya yang sekarang kalau tidak salah sedang giat-giatnya di lapangan ini untuk menyebarluaskan terkait dengan pembelajaran mendalam ini agar benar-benar bisa menyentuh, nah, itu sesuai lagu tadi, menyentuh hatinya gitu Bang Zul ya. Nah, mungkin closing Ya, statement nih, mulai Oke, dari Bang Zul dulu dah. Silakan oke, Bang Zul. baik. Ya, profesi sebagai guru adalah profesi yang tidak pernah pensiun dan keberkahan sampai kapanpun walaupun kita telah tiada. Semakin rumit persoalan siswa, semakin terkuras energi kita, semakin besar keberkahan yang mengalir pada diri kita sebetulnya. Untuk itu merdekalah wahai para guru. Gitu. Ini profesi yang tidak bisa dihitung-hitung. Kenapa? Jangan coba-coba menandingi kemampuan Allah untuk menghitung. Karena Allah telah menghitung seteliti-telitinya. Dengan siapa kita berhadapan, sesulit apa persoalan murid kita, yang dihadapkan ke kita itu sudah dihitung oleh Allah dan seberapa energi yang kita butuhkan untuk membantu anak itu keluar dari persoalannya sudah dihitung dan uh, imbalannya juga sudah dihitung dengan seteliti-telitinya dengan rezeki dan keberkahan itu sebetulnya. Jadi sudahlah Bapak Ibu guru
lepaskan diri kita dari belenggu-belenggu yang akan mengikat langkah kita untuk melakukan kreativitas demi melayani anak-anak kita. Untuk itu dan lakukanlah semuanya dengan sepenuh-sepenuhnya. Kenapa semakin sulit persoalan murid itu, semakin besar keberkahan yang mengalir kepada gurunya. Dan ini sebuah kesempatan dan tidak semua orang mendapatkan kemuliaan semulia ini. Begitu banyak orang yang melamar menjadi guru dan kita yang diterima. Artinya Allah lah yang memilih kita sebagai guru sebetulnya. Untuk itu Allah tidak akan pernah sia-sia ditempatkan di suatu tempat yang sesulit apapun. Allah telah menghitung dengan seteliti-telitinya. Kenapa kita ditempatkan di tempat yang sulit? Kenapa? Allah tidak akan menempatkan seseorang di tempat yang sulit kalau di dalam dirinya belum diberikan kekuatan. Untuk itu yakinlah dengan kekuatan yang ada di dalam diri kita, galilah, kembangkanlah, kemudian jadikan persoalan itu sebagai pintu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena begitu kita selesai menyelesaikan satu persoalan yang kita rasakan bahagia. Kalau kita mengeluhkan satu persoalan yang kita katakan yang kita rasakan adalah rasa stres. Untuk itu, kalau ingin stres seumur hidup, keluhkanlah persoalan itu. Tapi kalau ingin bahagia sepanjang masa, kalah persoalan itu. Insya Allah kita akan kita karena meninggalkan kita selamanya, justru kita yang kabur dari dia dengan cara mengeluhkan persoalan. Itu mungkin. Lanjut ke Kang Denny. Silakan Kang Denny. Closing statementnya. Makasih Mas Fatur ya, para guru-guru yang berani ya, berani hadir di Sawala ini dan juga berani menyawalakan ya, menyuarakan apa yang memang seharusnya telah terjadi. Jadi saya ingin menyampaikan sebuah refleksi aja nih Mas Fatur ya. Belajar bukan sekadar paham, tapi berubah. Bukan sekadar tahu, tapi tumbuh. Itulah pembelajaran yang lebih mendalam ketika akal, hati, dan tindakan murid menyatu dalam kesadaran, makna, dan kebaikan. Guru yang sudah berhenti belajar, sebaiknya segera berhenti mengajar. Makasih, Mas Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih closing statement guru yang sudah berhenti belajar, berhentilah juga mengajar gitu ya kira-kira. Kenapa? Karena memang uh, waktunya mungkin sudah tidak tepat lagi. Kenapa? Karena marwah gurunya, semangat belajarnya juga sudah hilang mungkin. Ibu bapak sekalian yang hadir di Zoom meeting ini adalah guru-guru berkebutuhan khusus semua nih, Kang Denny, Bang Zul. Kenapa? Kami sering menyebut ibu bapak guru yang mau hadir tanpa embel apapun, tanpa diberikan apapun, insentif apapun gitu ya. Ini adalah guru-guru berkebutuhan khusus karena memang mereka butuh lebih banyak informasi, butuh lebih banyak pencerahan, butuh lebih banyak diskusi-diskusi yang konstruktif untuk mengembangkan diri mereka. Saya pikir demikian Sawala IB pada sore hari ini. Kita akan bertemu kembali di Sawala dengan tema yang lebih menggigit lainnya di waktu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah hilap selama diskusi kita di sore hari ini. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mas Terima Fatur kasih ya. Pak Fatur ya. Ya, terima kasih Bang Zul. Teman Ya, semua ya. Ini banyak nih semua. dari Mari. Kasih Assalamualaikum. kali ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu.